Selamat datang di Studio 89ZY. Di video kali ini kita akan membuat tutorial cara membuat objek seperti ini. Bagaimana cara pembuatannya? Ikuti terus video ini sampai habis. Jangan di skip. Selamat mencoba. Ini adalah tampilan awal aplikasi Blender. Kita menggunakan Blender versi 4.1. Jadi versinya bisa dilihat di sebelah kanan bawah. Selanjutnya kita akan menampilkan aktivitas mouse kita di layar ini. Caranya yaitu dengan tekan N pada keyboard, kemudian pilih Screen Cascade, kemudian aktifkan atau centang bagian Screen Cascade ini. Oke, kemudian untuk logo mouse-nya kita sudah muncul, kita minimize bagian sini, kemudian kita geser ke kanan untuk memperluas objek editing. Selanjutnya, ketika kita mengklik kiri di mouse, dia akan muncul, kemudian middle mouse-nya juga muncul, kemudian kalau kita klik kanan juga muncul di sini. Oke, selanjutnya kita akan mengedit objek ini. Kita delete aja, kita delete, kita masuk di add, kemudian mesh, kemudian cylinder. Oke, selanjutnya kita akan merubah view daripada objek ini dengan cara pilih view, kemudian viewpoint. Di sini ada pilihan kamera, top, button, front, back, right, left. Selain itu, kita juga bisa dengan cara menekan angka pada keyboard kita ya. Jadi ini ada semisal top itu kita menekan angka 7 pada numpad ya, numpad angka 7. Kemudian front, numpad angka 1, seperti itu. Oke, selanjutnya kita coba tekan angka 7 di keyboard kita. Nah, tampilannya seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan memperbesar objeknya, yaitu dengan cara tekan S atau scale. Scale itu untuk memperbesar ataupun memperkecil ukuran daripada objek. Tekan S, kemudian tarik lebarkan seperti ini. Oke. Kemudian kita masuk di viewpoint front atau depan dengan cara tekan angka 1 di keyboard kita. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mengeditinya dengan cara masuk di edit mode. Edit mode, kemudian ini tampilan viewport shadingnya kita pilih yang ini. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita akan mengeditnya dengan cara menambahkan garis bantu dengan cara tekan Ctrl L. Nah, ini akan muncul garis kuning di tengah-tengah ini ya. Ini tinggal kita klik kiri, kemudian naikkan ke atas. Oke, seperti ini. Klik. Kemudian kita tambah lagi garis bantu lagi, Ctrl R lagi. Klik kiri satu kali, kemudian ke sini naik ke atas. Oke, seperti ini. Oke, kita rubah viewport shadingnya. Kemudian kita akan merubah bagian bawah, ya, yaitu kita pilih bagian edge ini, sudut yang ini. Kemudian kita pilih dan kita tekan Alt, klik lagi. Nah, sekarang semua bagian ini terpilih semua ya. Nah, kita akan menumpulkan ya sisi bagian bawah ini. Caranya yaitu kita Ctrl B atau bevel. Kemudian kita tarik ke atas seperti ini. Nah, ini masih terlihat kotak-kotak ya. Untuk memperhalusnya bisa scroll ke atas pada mouse kita. Seperti ini. Sehingga tampilannya akan lebih halus. Oke, seperti ini. Saya rasa cukup. Seperti ini. Klik. Oke, sekarang tampilannya seperti ini. Oke, sekarang kita bagian atas kita juga akan edit ya. Yaitu kita pilih face yang ini,
klik di sebelah sini, kemudian tekan E, tekan S, kemudian kita masukkan ke dalam. Seperti ini. Oke, kita atur untuk ketebalannya. Oke, seperti ini. Klik. Oke, selanjutnya masuk di viewpoint viewpoint depan front, tekan angka 1, kemudian viewport shadingnya kita rubah, tekan E, kita tarik ke bawah seperti ini. Sampai sini saya rasa cukup, kemudian klik dan kita tampilkan lagi hasilnya seperti ini. Selanjutnya untuk bagian atas kita juga akan buat bevel ya. Ini klik, kemudian tekan Ctrl, klik. Oke. Kemudian tekan Ctrl B. Ya, seperti ini. Kita bisa perhalus. Dan kalau sudah, klik. Klik 2 kali. Seperti ini. Kalau bagian sini mau dibevelkan juga bisa. Klik, Alt, pilih semua. Kemudian Ctrl B. Tapi sepertinya tidak perlu lah ya. Kita skip aja. Oke. Selanjutnya kita akan membuat gagangnya, yaitu kita pilih face, pilih yang ini, kemudian tekan shift, pilih lagi yang ini. Nah, oke, 2. Kemudian kita tekan angka 1 lagi, kemudian tekan E, extrude, kemudian tarik seperti ini. Oke, seperti ini. Selanjutnya untuk bagian sini kita coba perhalus. Jadi kita pilih yang edge, shift, seperti ini, Ctrl B, kita tarik seperti ini. Kita perhalus lagi. Oke. Kemudian bagian sini juga kita bisa perhalus lagi. Di sini, Ctrl B, seperti ini. Oke. Kemudian bagian atas bisa kita, atau bawah atas ya ini, di face bisa kita kasih motif sedikit ya. Tekan E, tekan S, seperti ini. Kemudian kita taruh untuk tanah ini, kita tekan ke bawah. Oke, oke, benar pas seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk di object mode. Seperti ini. Kemudian untuk permukaannya kita bisa perhalus, klik kanan, set smooth. Oke, hasilnya seperti ini. Bisa juga kita perhalus lagi, masuk di add modifier, generate subdivision surface. Seperti ini.
tingkat keluasannya bisa ditambahi seperti ini. Tambah lagi bisa, oke seperti ini. Kemudian kita apply. Oke, selanjutnya untuk garisnya kita nonaktifkan, kemudian kita tambahkan warna. Masuk di material, new material, kemudian kasih warna sesuai dengan kebutuhan. Misal ini, nah, oke, seperti ini. Metaliknya kita bisa atur seperti ini. Oke, sudah jadi. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba.